Gas. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja dan bersyukur paslah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai malam hari ini kita masih dapat berkumpul di majelis yang mulia ini guna melaksanakan kegiatan rutin kita. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita. Dan aku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-75. Akan saya bacakan matan beserta penjelasan hadis ke-75. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai faqala kum fid dunya ka'annaka gharibun aw adirus sabil. Rawahul Bukhari. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, qala, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang, ya, apa yang dipegang? Biman kibai, kedua pundakku, kata Ibnu Umar. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kum fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Di penjelasan orang asing ini bisa kita pahami bahwa orang yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, ya. Dengan artian bahwa Islam itu pada awalnya asing, sebagaimana sabda Rasulullah SAW di hadis lain, di hadis sahihnya, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban fatuba lil ghuraba. Awal datangnya Islam itu asing. Kenapa? Ketika masyarakat menyembah berhala, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajak para umat orang-orang Quraisy yang berada di kota Makkah untuk beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan asing, berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang mereka menyembah berhala, ada Lata, Uzza, Mana, Tubal, ya, berbagai macam berhala-berhala yang mereka anggap itu adalah Tuhan yang bisa memberi kemanfaatan dan kemadharatan. Tetapi Nabi Muhammad SAW berseberangan, berbeda dengan mereka, mengajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Zat yang Maha Suci, yang Maha Esa, yang memberi rizki. Maka ini menjadi asing Nabi Muhammad sampai beliau dimusuhi. Jadi pada awalnya semua itu percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur, orang yang memiliki sifat siddiq. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW mendakwakan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggapnya bukan lagi siddiq tapi majnun, yaitu dianggap gila. Kenapa?
Karena orang pada umumnya menyembah berhala, dia mengajak menyembah Tuhan yang menurut orang kafir Quraisy tidak terlihat, ya, tidak tampak. Mereka pinginnya Tuhan itu tampak, bisa diraba, ya. Nah, sehingga asing apa yang didakwakan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pada awalnya. Nah, nanti kata Nabi, Islam itu juga asing dan bisa kita saksikan saat ini, ya, di hadapan mata kita. Keterasingan itu mulai tampak betul-betul ketika kita menjalankan syariat Islam sepenuhnya sebagaimana perintah Rasulullah SAW, maka akan dikucilkan oleh masyarakat, ya. Ketika kita menjalankan syariat sepenuhnya, kita dianggap intoleran, tidak memiliki toleransi, atau bahkan lebih keras lagi dikatakan radikal, karena terlalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal ketika kita memegang Al-Quran, itu harus betul-betul hanif, ya, harus tegak lurus, tidak boleh bengkok, tidak boleh terpengaruh oleh hal-hal yang lain. Kenapa? Karena keimanan itu tidak boleh dicampuri oleh apapun, oleh kepentingan siapapun. Sekarang itu kan banyak kepentingan-kepentingan, ya. Apalagi mendekati tahun 2024 ini sudah mulai bergerak, ya. Banyak orang yang melupakan identitas aslinya, kemudian pura-pura menjadi ulama, pura-pura menjadi kiai, ya. Sekarang itu banyak orang yang beragama lain selain Islam pakai kopiah, pakai sorban, datang ke pesantren, ngasih sumbangan ke panti asuhan. Nah, ini mulai tampak, ini kan aneh. Oh, dia tidak beragama Islam, kok dia pakai kopiah, pakai jubah, pakai sorban, nah, datang ke ulama, kemudian ngasih sumbangan ke pesantren, ngasih sumbangan ke masjid, ngasih sumbangan ke panti asuhan, ya, karena mendekati ada keinginan-keinginan yang ingin diperoleh dari kaum muslimin. Nah, Islam tidak mengajarkan demikian, bahwa ketika kita memegang teguh Al-Quran sampai mati pun, ya, tidak bisa ditukar dengan apapun, apalagi untuk hal-hal yang sepele yang seperti itu. Maka kita harus betul-betul memegang dinul Islam sehingga dianggap orang asing. Nah, kalau mungkin di Surabaya pakai jilbab itu biasa, tapi di sebagian daerah memakai jilbab itu akan menjadi sorotan, akan menjadi pandangan masyarakat yang berbeda. Ya, kalau kita ketahui di Bali, kita menggunakan busana muslimah, itu akan disoroti oleh orang Bali yang ada di sana. Dan itu saya alami sendiri, ya. Ketika saya kebetulan rapat kerja di Bali, kemudian baju saya itu ada tulisan Arabnya, banyak orang yang melihat saya, wah, ini teroris ini, apalagi berjenggot, ya. Nah, ini yang saya alami seperti itu, ya. Jadi ketakutan yang berlebihan terhadap Islam. Nah, kita tidak demikian sebetulnya, ya. Padahal Islam itu mengajarkan kedamaian, tidak kemudian mengajarkan apa? Permusuhan, apalagi sampai membunuh, ngebom, nah, tidak. Tapi karena mungkin ada kejadian sehingga melihat tulisan Arab, ya, yang sebetulnya bahasanya itu kan, karena kebetulan yang saya gunakan adalah pakaian panahan yang itu ada tulisannya Melayu tapi bilogotil Arabia, kemudian mereka takut, wah, ini dianggap teroris ini, ya. Nah, karena ada gambarnya apa, gambar panah, ya, kemudian di bawahnya ada tulisan Melayu sebenarnya Malaysia kan begitu, ya. Karena memang seragam itu saya beli dari pemanah-pemanah Malaysia kebetulan. Nah, sehingga orang saking takutnya dianggapnya teroris, ya. Sampai teman saya itu, kenapa orang-orang
melihat ternyata ada yang berbeda. Nah, itulah ketika kita asing di tengah-tengah orang seperti itu, maka ya seperti itulah pandangannya. Maka kita harus bisa menjadi orang asing dalam arti memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah. Au abirus sabil, atau orang yang berjalan. Artinya pejalan itu musafir ya. Dia hanya sedikit berhenti, bahwa dunia ini bukan tujuan. Dunia adalah wasilah, jembatan menuju akhirat ya. Jadi kalaupun orang Islam kaya, maka kekayaan di dunia itu bukan tujuan, tetapi bagaimana kekayaan yang ada itu menghantarkan, memudahkan dia dalam melaksanakan ajaran Islam. Bagaimana dia bisa mentasarufkan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berhak. Karena dia sadar bahwa kalaupun dia butuh makan, butuh minum, hanya secukupnya. Karena kehidupan di dunia ini sangat terbatas. Kata Nabi, umur umat Nabi Muhammad sitin hatta sab'in ya, 60 sampai 70 tahun paling lama, kata Nabi. Ya, mayoritas umatnya Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Nah, maka tidak perlu kemudian kita banting tulang susah payah hanya untuk hal-hal yang semu, hal-hal yang fata morgana. Kenapa? Karena nanti akan kita tinggalkan semua. Nanti ketika kita wafat tidak membawa apa-apa, hanya selembar kain kafan. Kita tidak membawa kendaraan kita tidak membawa surat-surat berharga kita tidak membawa rumah kita. Yang kita bawa hanya selembar kain. Maka sangat sayang kalau kemudian harta itu terlalu kita cintai, kemudian merasa hidupnya akan kekal. Justru kalau kita cinta harta, kita tasarufkan, kita berikan kepada orang yang berhak, kita tasarufkan kepada dakwah pengembangan Islam, maka itu akan yang kekal dan abadi. Maka kita sebagai orang yang menyeberang jalan, orang yang menyeberang jalan itu pasti apa? Pasti dia akan berhati-hati, dia akan toleh kanan, toleh kiri, dalam artian agar tidak tertabrak, tidak terkena larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kehidupan di dunia ini ada larangannya. Tapi nanti kalau kita sudah di akhirat sudah tidak ada lagi larangan. Ya, semuanya halal, semuanya boleh. Kalau di dunia kita harus tahu apa yang kita makan, dari mana, itu harus betul-betul kita ketahui. Ya, maksudnya abirus sabil itu begitu. Ya, tidak kemudian semaunya saja, bukan haknya tapi diambil, ya. Bukan haknya tapi dikorupsi. Nah, tidak demikian. Tapi abirus sabil itu akan was-was, khawatir nanti melarang, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita semua untuk bisa menjadi orang asing di tengah masyarakat yang sudah meninggalkan syariat Islam, meninggalkan ajaran Islam, sudah tidak lagi berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan begitu kita tetap istiqomah, konsisten dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang diridhoinya, karena tetap istiqomah, konsisten terhadap ajarannya. Itulah perintah Nabi kepada kita umatnya, agar tetap menjadi orang yang asing di tengah masyarakat yang sudah mulai, ya, saat ini kan mulai meninggalkan ajaran Islam, ya. Sudah mulai terlihat. Jadi kalau dulu itu laki-laki,
ya betul-betul terlihat laki-laki. Sekarang itu kan laki-laki bergaya perempuan itu kan banyak, bahkan sampai dikonteskan ya, dibuat pertunjukan, dilombakan ya. Kemarin itu kalau tidak di demo di Surabaya akan diadakan pentas pesta gay di Surabaya, tapi karena di demo maka pemerintah kota Surabaya melarang untuk diadakannya pesta LGBT ya. L itu lesbian, B itu biseksual, G itu gender, T itu transgender ya. Nah, maka hal-hal yang seperti itulah yang betul-betul harus kita waspadai sehingga kita terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa memahami hadis ini dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang asik. Maksudnya adalah ketika masyarakat, kata Nabi, orang yang asing itu adalah ketika masyarakat rusak, dia tetap berpegang teguh kepada kebaikan. Ketika masyarakat banyak bermaksiat, dia tetap istiqomah pada kema'rufan. Itulah yang dinamakan keterasingan. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, nasrun min Rabbil qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.